Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paparan kami tentang penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, dinas ini menghadapi tantangan terkait anggaran dan risiko yang dapat mempengaruhi proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang pertama, ditemukannya adanya risiko keuangan dengan keterbatasan anggaran, pendanaan proyek lebih seringkali tidak mencukupi, terutama saat ini pengurangan anggaran dari pemerintah pusat dan atau usulan yang berlebihan. Kemudian yang kedua, karena pemborosan anggaran, pengeluaran yang tidak terencana seperti karena adanya biaya tambahan dari proyek. Kemudian untuk risiko operasional, yang pertama karena keterlambatan proyek, karena proyek yang tidak selesai tepat waktu dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan ketidakpuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, kualitas pekerjaan, di mana pekerjaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kerusakan dan biaya perbaikan yang tinggi. Kemudian karena risiko operasional, karena dampak lingkungan menyebabkan proyek yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan dan penolakan dari masyarakat. Kemudian analisis risiko, yang pertama karena keterbatasan anggaran tadi, yang pertama dampaknya tinggi karena akan mengganggu banyak proyek. Kemudian probabilitas tinggi karena sering terjadi karena kebijakan fiskal. Kemudian karena pemborosan anggaran, dampaknya tinggi karena dapat mengurangi dana untuk proyek lain. Kemudian probabilitasnya sedang karena tergantung pada kontrol internal. Kemudian keterlambatan proyek, dampaknya tinggi karena akan mempengaruhi kepercayaan dari publik. Kemudian probabilitasnya sedang, ini bergantung pada faktor eksternal dan manajemen. Penilaian risiko. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin mengklasifikasikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut. Keterbatasan anggaran prioritas tinggi, lalu pemborosan anggaran prioritas tinggi, keterlambatan proyek prioritas tinggi. Pengendalian risiko, keterbatasan anggaran, strategi, mengembangkan proposal proyek yang menarik untuk peningkatkan peluang pendanaan, serta mencari sumber pendanaan alternatif, misalnya kerjasama dengan sektor swasta. Lalu pemborosan anggaran, strateginya menerapkan sistem pengawasan yang ketat, audit internal, dan pelaporan yang transparan untuk memantau penggunaan anggaran secara real time. Lalu keterlambatan proyek, strategi menggunakan manajemen proyek yang efektif, termasuk penjadwalan yang realistis dan pemantauan kemajuan proyek secara berkala. Pemantauan dan tinjauan. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemantauan rutin terhadap laporan keuangan, memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran. Kemajuan proyek, melakukan tinjauan mingguan terhadap status proyek dan mengadakan pertemuan dengan kontraktor. Komunikasi risiko. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan forum publik dan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan informasi tentang proyek yang sedang berjalan, mendengarkan masukan, informasi terkait status anggaran dan proyek yang juga dipublikasikan di situs web resmi Dinas PUPR.
Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada bagian kesimpulan. Melalui penerapan manajemen keuangan dan manajemen risiko yang sistematis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dapat mengelola anggaran dan risiko dengan lebih baik. Langkah-langkah strategis ini membantu meningkatkan efisiensi, pengelolaan proyek, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikianlah pembahasan dari kelompok 4A. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum kami menutup presentasi ini, kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi keluar jalan-jalan, berkenalan mencari teman. Mohon kritik dan saran jika ada yang kurang berkenan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.